Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Dan saya harap teman-teman dalam kondisi yang baik, ceria, dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Dan semangat juga untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Nabila Anissa Mustafa. Saya dari kelas 5 PAIB. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat tutorial terkait tentang materi pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara berwudu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam tutorial cara berwudu, nah alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu biar tambah semangat untuk melihat tutorial cara berwudu di video kali ini. Nah, di sini kita akan menggunakan nada kalau kau senang hati ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Udah selesai kita nyanyinya. Sekarang kita lanjut ke tutorial bagaimana cara berwudu yang baik sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama kali kita berwudu, kita harus membaca bismillah dulu ya teman-teman. Dan di akhir berwudu kita harus bersikap tertib dan membaca doa setelah wudu. Nah, terkadang teman-teman pasti bertanya, Kak, boleh nggak sih kalau misalnya berwudu kan itu ada niat ya Kak? Nah, niatnya itu dibaca di mana? Nah, niatnya boleh kita baca ketika kita cuci tangan. Bagaimana niatnya? Yuk kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nawaitu wudu liraf'il hadasil ashori faradolillahi ta'ala. Nah, cara membasuh tangan itu tidak seperti digosok-gosok kan seperti ini ya teman-teman. Bagaimana sih cara mencuci tangannya? Kalau wudhu ya seperti cuci tangan yang pada umumnya yang memang diajarkan gitu kan. Itu membasuh sela-selanya seperti ini. Kita basuh ini punggung tangannya juga kita basuh. Ini jarinya juga kita basuh sambil membaca niat wudhu ya. Oke, di sini sekarang kita akan membahas 3 yang disunahkan dalam gerakan berwudu ya. Yang pertama itu ada kumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini disunahkan, tetapi jika kita melakukannya, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Fungsi dari kumur-kumur itu sendiri adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam mulut kita, misalnya dalam gigi, lidah, dan yang lainnya. Nah, masa sih kita mau menghadap pada Allah, mau sholat, kita dalam kondisi yang kotor gitu. Kita kumur-kumur itu membersihkan kotoran yang ada di mulut kita. Nah, terkadang ada juga beberapa orang yang berkumur-kumur mereka sambil memasukkan jari mereka seperti ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel dari dalam gigi ya. Terkadang kan susah untuk dikeluarkan ya teman-teman ya. Jadi mereka memasukkan jari mereka untuk membersihkan yang seperti ini. Gitu. Nah, yang kedua itu ada membasuh hidung. Nah, jadi ketika kita kumur-kumur seperti ini, nah kita juga menghirup sedikit air ke dalam hidung gitu. Seperti ini kita hirup, setelah itu kita buang. Nah, cara membuangnya itu ada 2 cara. Ada yang langsung dibuang dengan tenaga yang kuat ya teman-teman, dihembuskan dengan tenaga yang kuat. Ada juga yang ditutupin seperti ini. Nah, satu lubang hidung ditutup dan ditekan keluar udaranya biar airnya tuh keluar. Satu lagi juga ya. Nah, ini juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bulu hidung gitu. Nah, yang ketiga itu ada telinga. Jadi untuk cara membasuh telinga itu kita masukkan dari telunjuk kita ke dalam telinga. Setelah itu jempol kita ke belakang telinga. Setelah itu kita tetap
bersihkan ya. Jadi seperti ini kita putar. Nah, ini kita putar sudah sebanyak 3 kali. Sebenarnya nggak harus 3 kali. Kalau misalnya kita merasa 2 kali aja sudah bersih, maka tidak apa-apa. Misalnya kita merasa 1 kali juga udah terbasuh semua telinganya, dari sini, dari telinga ini, dari daun telinga sudah bersih semua, dan dari belakang telinga itu udah bersih, baru boleh kita hanya melakukan 1 atau 2 kali aja. Ya 3 kali itu udah batas maksimal. Oke, gitu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok-pokok gerakan berwudu ya. Ada 4. Yang pertama adalah membasuh muka, yang kedua adalah membasuh tangan, yang ketiga adalah membasuh kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki sampai pada kedua mata kaki. Itu teman-teman semuanya. Nah, yang pertama itu ada membasuh muka. Nah, saya mana sih batasan-batasan muka yang memang harus kita basuh dalam berwudu? Tentunya itu dari batas dahi ya, dari batas dahi sini ke sini, ke dekat telinga, ke dagu, dan di belakang telinga sedikit di belakang telinga seperti ini. Nah, sedikit di belakang telinga seperti itu. Jadi cara berwudunya itu seperti apa? Tandai airnya seperti ini dalam tangan kita basuh ke dalam muka kita, sini, dan tentunya ini jari telunjuk kita ataupun jari tengah kita itu membersihkan kotoran yang ada di sela-sela mata kita. Di sini, bersihkan, di sini ada kotoran ya teman-teman. Nah, kita tuh bersihkan di sini. Kita bersihkan seperti ini. Nah, gitu. Jadi hanya menandakan, ditumpahkan, kita ke sini, kita basuhkan, sini, kita bersihkan sini. Selesai. Itu dilakukan sebanyak 3 kali maksimal. Kalau misalnya teman-teman semuanya sudah merasa bersih dalam 2 kali basuhan, tidak apa-apa. Dan yang selanjutnya itu terkadang banyak orang yang keliru di dalam gerakan ini, yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Nah, dalam gerakan ini banyak banget yang sering banget keliru ya teman-teman. Ya, aku masih banyak melihat orang-orang itu berwudu kebanyakan dari siku ke tangan. Nah, mereka itu mengguyurkan air dari siku seperti ini. Nah, mereka biasanya tuh hanya mengguyurkan air ke siku seperti ini, diguyurkan sama dia. Nah, mereka lalu ke tangan seperti ini, guyur lagi sampai 3 kali. Nah, gitu. Nah, tetapi ternyata yang dianjurkan adalah bahasanya itu dari tangan sampai ke siku, bukan dari siku sampai ke tangan, gitu. Jadi cara berwudunya itu seperti ini, bukan seperti ini ya. Jadi gini teman-teman, kita tadahkan dulu tangan kita ya, airnya itu ditadahkan di tangan kita seperti ini, tadahkan ya. Setelah itu kita basuhkan ke tangan kita seperti ini. Nah, kita usap sikunya, lalu kita balikkan lagi ke bawah seperti ini, gitu teman-teman ya. Jadi kita tadahkan air, kita basuh ke sini dari tangan sampai ke siku, kita usap, kita buang lagi airnya ke bawah seperti itu sebanyak 3 kali. Dimulai dari yang kanan dulu. Setelah yang kanan sudah terbasuh semuanya merata, baru kita mulai yang kiri, gitu teman-teman. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman kebanyakan dari kita masih yang menggunakan dari siku sampai ke tangan tanpa kita sadari, gitu. Terkadang juga tanpa kita sadari, ternyata kita membasuh tangan itu bukan dari tangan sampai ke siku, tapi dari siku sampai ke tangan, gitu. Baik teman-teman, yang ketiga itu ada membasuh kepala ya. Membasuh kepala ya teman-teman, bukan membasuh rambut ya. Boleh kita membasuh kepala itu seperti ini. Jadi kulit kepalanya pun ikutan kebasuh. Kita ambil air sedikit aja. Enggak, ini tidak membasuh ya, tapi mengusap aja.
tidak membasuh ya teman-teman. Kalau tadi muka itu kan membasuh, muka itu membasuh, tangan itu membasuh. Nah sedangkan ini kepala itu hanya mengusap saja. Nah contohnya itu seperti ini, kita ambil air, kita buang airnya, kita usap kepala seperti ini, kita usap kepala ya. Oke teman-teman, sekarang yang gerakan yang keempat ya, itu ada membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah bagaimana cara membasuhnya? Ini seperti ini. Maaf saya angkat sedikit kaki saya. Jadi seperti ini. Jadi kita basuhan yang pertama, kita membasuh ini sela-sela kaki menggunakan jari kelingking saja. Karena kalau pakai jari jempol itu kebesaran teman-teman. Jadi kita menggunakan jari kelingking saja seperti ini. Kita bersihkan sela-selanya. Nah, kita ke sini. Terus kita buang. Seperti tadi membasuh tangan ya. Nah, basuhan yang kedua, kita membersihkan sela-sela ini. Sela-sela ini kita bersihkan seperti ini. Ya, terus kita bawa lagi ke atas sampai mata kaki, kita buang lagi. Nah yang ketiga itu tinggal pembilasan saja seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan bagaimana cara berwudu yang baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman, seperti itulah paparan materi tentang tutorial cara berwudu yang baik menurut contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali karena memang saya juga masih belajar, dan semoga materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menambah wawasan kembali dan memperbaiki cara berwudunya gitu. Ya sudah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.